Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Rahmat Yaza Mandela. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial yang mungkin akan berguna untuk pekerjaan teman-teman ataupun sekolah ataupun kuliah teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas Microsoft Word. Jadi tujuannya yaitu mengasih tutorial kepada teman-teman dari nol atau dari dasar ya. Jadi langsung saja di video kali ini saya akan mengasih pembahasan mengenai fitur-fitur dasar yang butuh kalian pahami ketika teman-teman ingin mengoperasikan Microsoft Word. Bedanya apa dengan Microsoft Excel? Nah, Microsoft Excel ini digunakan biasanya untuk ngetik dokumen yang mungkin biasanya dipakai untuk surat ataupun skripsi juga ataupun ya laporan pertanggungjawaban atau laporan apapun. Banyak banget fungsi dari Microsoft Word ini teman-teman. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman buka aplikasi Microsoft Word pertama kali di komputer atau di laptop, kurang lebih halamannya kan seperti ini. Kalau beda-beda sedikit itu nggak apa-apa, karena versi Word-nya itu berbeda-beda ya. Nah, teman-teman bisa langsung mengetik itu ya apa namanya saat ini. Nah, kita ketik saat ini lagi belajar. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini sebagai contoh. Nah, jadi saya mengetik satu kalimat di sini. Kalimat berikutnya tinggal klik enter. Maka dia tuh atau dia hapus backspace atau ingin menghapus tekan ketik backspace atau ini sangat mudah nih teman-teman. Jadi langsung saja kita bahas fitur-fitur apa saja yang ada di Microsoft Word ini. Untuk teman-teman yang ingin belajar Microsoft Word secara dasar yaitu. Yang pertama kita belajar sudah cara membuka file atau membuka file baru di dalam Microsoft Word. Berikutnya juga teman-teman bisa langsung mengetik seperti ini. Belajar gampang. Ini misalnya ya teman-teman. Enaknya di Microsoft ada kalian bisa edit kata nih teman-teman. Sesuka hati kalian. Contohnya misal kalimat ini. Ini mau dibuat kasih efek tebal misalnya. Itu bisa kalian klik bold di sini ya. Jadi kalau di sini kalian jadi tebal gitu, yang misalnya bisa klik seperti ini. Atau klik untuk merubah atau memiringkan tulisan. Italic ya teman-teman. Atau ini. Sedangkan ini underline memberikan garis di bawah tulisan. Seperti ini ya teman. Nah, yang di sebelah sini, yang di atas ini itu biasa disebut dengan ribbon. Ada insert, back layout. Di sini itu ada font, paragraf,
Ini merupakan yaitu kumpulan beberapa grup yang masing-masing ada icon-icon seperti ini untuk kita klik kegunaannya supaya bisa jadi board atau memiringkan tulisan atau memberikan garis bawah pada tulisan. Ada juga tanda panah seperti ini, memberikan ketebalan, mengatur ketebalan garis di bawah kalimat atau kata. Itu bisa teman-teman ekspor sendiri ya. Di video kali ini saya ingin menjelasin beberapa icon basic biasa sering kepakai di Microsoft Word, dan juga nanti dari datang tab yang lain gitu ya teman-teman. Banyak tab, mungkin kita tidak terlalu membahas semuanya, tapi saya akan membahas itulah dasar-dasar untuk Microsoft inilah. Tadi kita sudah belajar membuat huruf jadi tebal, memiringkan atau underline, atau bisa membuat dua garis. Itu sudah kita pelajari. Nah, teman-teman juga bisa mengubah fontnya dengan cara ini ada angka di sini. Bisa teman-teman ubah seperti ini, atau dompat seperti ini. Yang sebelah sini yaitu fontnya. Bisa seperti ini. Itu tergantung dari teman-teman blog. Bisa kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itulah ya teman-teman, fitur dalam mengubah tulisan. Ataupun teman-teman ingin memberikan warna tulisan di sini, ada merah, biru. Di sini memberikan efek seperti ini. Kalau ini fitur untuk memperbesar, untuk mengecil. Ini memberikan, biasanya silang ini biasanya digunakan kalau dalam surat untuk membuat footnote. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Klik satu. Nah, biasanya seperti ini untuk menulis footnote ya teman-teman. Kalau di sini yang ini long alik teks, berarti meletakkan teksnya itu di sebelah kiri teman-teman. Kalau yang ini bisa kita posisikan di tengah. Biasanya gunanya untuk membuat bab atau judul bab. Kalau di sini itu membuat kalimat tadi berada di sebelah kanan. Biasanya tulisan-tulisan bahasa Arab. Kalau di sini itu membuat tulisan itu berada posisinya pas di tengah. Pas di tengah ya. Kalau ini biasanya untuk kita klik yang baru ya teman-teman. Misalkan kelas, bahwa kantor, lagi departemen. Oke, dan kita blok seperti ini, lalu kita klik ini, maka ia akan memberikan boolean. Boolean ini titik ya teman-teman. Banyak pilihan-pilihan bisa kita ada.
Atau ingin memberi nomor bisa seperti ini. Atau memberikan paragraf atau seperti ini bisa. Kalau ini biasanya itu kalau inilah dulu ya teman-teman. Ini memberikan jarak spasi di dalam setiap paragraf ya sepertinya. Kalau ingin mendekatkan ini, biasanya kalau dalam surat-surat itu 1,5 dipakai teman-teman dalam pembuatan makalah. Oke, ini fungsinya kalau heading nih. Khusus heading 1 biasanya itu digunakan oleh orang untuk membuat bab 1. Bab 1. Pendahuluan ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini biasanya digunakan oleh orang untuk heading 1. Maka dia akan otomatis berada di sini. Bab 1 kata pengantar, daftar isi, bab 2 pendahuluan, penutup, daftar pustaka itu seluruhnya memakai heading 1. Kemudian heading 2 itu biasanya judul yang kedua dari bab 1. Biasa setelah bab 1 ini ada A, pengertian. Jadi ini kita gunakan untuk heading 2. Kegunaan dari heading ini ya teman-teman, itu untuk mempermudah kita dalam membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi setelah kita tentukan heading-headingnya, mana heading 1, mana heading 2, mana heading 3, setelah itu kita klik reference. Teman-teman, kita klik reference. Kita klik reference, maka ada pilihan ini. Cukup klik yang nomor 1 nih, maka secara otomatis nanti daftar pustakanya akan secara otomatis ada beserta juga halamannya. Halamannya itu biasanya tergantung dari kita ini teman-teman. Kalau kita buat halaman, maka dia nanti secara otomatis akan membuat halamannya. Oke, seperti itu. Ini biasanya difungsikan nih. Ini ada sentence case, itu di awalnya saja huruf tebal teman-teman. Kalau yang ini itu huruf kecil seluruhnya. Kalau yang ini uppercase, huruf menebalkan semua hurufnya. Nah, kalau bagian ini bagian setiap kata, kita ambil yang lebih panjang. Ini. Oke, kita buat dulu yang ini. Oke. Kelas 1. Oke. Kalau kita buat ini ya teman. Maka dia di awalnya saja akan tebal. Kegunaan dari insert itu biasanya ada tampilan-tampilan tabel, kemudian pemilihan gambar di sini nanti.
Oke, tabel ini bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Back break, menambahkan halaman baru seperti ini. Kemudian juga save as ini boarding ya teman-teman, boarding. Memberikan tanda seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk membuat struktur di dalam sebuah organisasi. Ataupun ada cara cepatnya. Ini biasanya cara manual atau semisalnya kita ingin meletakkan gambar bisa juga di sini. Cukup ketik format shape, lalu pilih picture, baru pilih file. Tinggal kita masukkan gambar mana yang ingin kita jadikan file ya di sini. Oke, seperti itu teman. Nah, seperti ini jadinya. Di sini penentuan warnanya. Di sini untuk penentuan garisnya ya teman-teman. Warna pada garis. Yang di sini untuk penebalan di dalam boarding yang sudah kita pilih tadi. Atau menghilangkan bisa juga not outline. Oke. Lanjut. Back layout. Back layout biasanya penentuan margin. Margin ini kita akan ditampilkan, disuguhkan beberapa margin. Ada yang normal, ada yang agak lebih kecil, ada yang besar seperti ini. Atau sesuai dengan keinginan kita, cukup klik custom margin di sini. Oke, lalu ada paper. Break ini biasanya digunakan untuk memisahkan antara heading 1 dan heading 2. Heading ini adalah merupakan heading footer, yaitu memberikan perbedaan antara heading yang pertama ini dengan heading yang kedua ini. Itu kita klik tadi. Nah, cukup kita klik ini. Mana? Kita klik break ya teman-teman. Coba klik break. Heading gunanya digunakan untuk penentuan nomor ya teman-teman. Nomor yang ada di bawah ataupun di atas dari surat. Referen ini adalah biasanya digunakan untuk footnote. Itu seperti ini tadi. Lalu kita klik footnote, lalu insert. Nah, seperti itu. Maka di bawahnya akan tertulis footnote. Tinggal kita klik tulisan di bawahnya. Oke, seperti itu. Sekian video mengenai tutorial penggunaan Microsoft Word. Nah, ya teman-teman, semoga ilmu ini sedikit bisa membantu teman-teman bagi teman-teman yang belum atau baru mengenal yaitu apa namanya Microsoft Word. Oke, kita lanjut pada video selanjutnya. Sekarang setiap orang perlu menguasai keterampilan membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Lantas bagaimana kalau teman-teman seorang pemula yang belum pernah memakai PowerPoint sebelumnya? Di video tutorial ini saya ingin berbagi bagaimana caranya agar teman-teman bisa membuat slide presentasi dengan cepat dan mudah. Walaupun kita adalah seorang pemula, tentunya teman-teman kalau teman-teman seorang pelajar, seorang mahasiswa, pasti sering membuat tugas-tugas di sekolah atau di kampus. Kalau teman-teman seorang dosen, seorang pengajar,
pasti teman-teman juga harus pandai membuat presentasi untuk kegiatan training, kegiatan pengajaran, dan lain sebagainya. Ataupun teman-teman seorang profesional, pasti diminta oleh atasan untuk membuat slide presentasi. Dalam tutorial ini, saya akan memulai langkah demi langkah dari awal sampai akhir. Sehingga teman-teman akan mampu membuat slide yang menarik dari cara membuat halaman, kemudian juga cara membuat animasi, kemudian juga cara menduplikat slide untuk dasar-dasar pemahaman tentang PowerPoint. Langsung saja kita klik PowerPoint di laptop kita. Lalu kita klik Black Presentation di sini. Maka kita akan ditampilkan PowerPoint seperti ini ya teman-teman. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang cara merubah margin di PowerPoint. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu klik Desig di sini ya teman-teman. Lalu klik Slide Sys. Maka kita akan ditampilkan dua pilihan, yaitu standar dan widescreen. Atau kita ingin menyesuaikan dengan keinginan kita, atau teman-teman ingin membuat PPT sesuai ada keperluan, maka pilih custom slide di sini. Kita ambil contoh ya teman-teman, kita buat 4 cm di sini dan di sini 7 cm. Lalu klik OK. Maka akan tampil Maxim dan Insert Fit. Saya pilih Insert Fit di sini. Oke, maka akan tampak seperti ini. Dan beginilah cara untuk mengatur kertas, mengatur margin di dalam PowerPoint. Selanjutnya, cara membuat border. Border itu seperti ini ya teman-teman. Ini adalah border. Ini adalah border. Maka kita akan membuat border seperti ini. Oke. Kita akan membuat border yang di dalamnya ada gambar. Kita buat slide yang baru. Cukup kita klik home, lalu klik new slide di sini. Maka kita akan ditampilkan beberapa pilihan. Title slide, to content, title only. Tetapi saya memilih black di sini ya teman-teman. Slide yang kosong. Kemudian cara membuat border itu sangat mudah ya teman-teman. Kita klik insert, lalu pilih icon Sepes. Saya pilih di sini hexagon. Kita pilih hexagon seperti ini. Kita klik Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita ulangi sekali lagi. Ini. Lalu kita blok ketiga border ini. Lalu pilih icon Margin Sepes. Lalu klik Union. Tujuannya apa? Agar ketiga border ini akan menyatu sehingga file yang kita masukkan nanti akan sesuai dari ketiga border ini. Lalu kita klik kanan, kita klik Format Sepes. Lalu kita klik Fill. Lalu kita klik Picture or Texture Fill. Oke. Akan timbul gambar seperti ini. Pemilihan gambar ini karena saya sudah mencoba tadi teman-teman. Jadi kita bisa memilih filenya di sini, file, klik file, atau yang ada di laptop kita seperti musik, saya ambil contoh ini. Atau memilih file atau template yang ada di PowerPoint. Seperti ini. Lalu kita ambil contoh buahnya apple. Kita klik ini.
maka akan tampak tampilan seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa rotasi with shape ini kita hilangkan. Kemudian selanjutnya cara membuat tabel pada PowerPoint. Kita buat slide-nya baru. Cara membuat tabel di dalam PowerPoint. Cukup kita klik insert, lalu klik tabel, maka akan tampak tampilan tabel sesuai keinginan kita, bisa seperti ini nih. Lalu kita atur ukuran jaraknya seperti ini, bisa kita ketik tulisan di dalamnya. Dan inilah cara membuat tabel di dalam PowerPoint. Selanjutnya cara membuat grafik yang ada di PowerPoint. Pertama kita klik menu insert, lalu klik charts di sini. Saya mengambil contoh ini aja ya teman-teman. Maka akan tampak grafik seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman di dalam PowerPoint. Kita klik menu insert, kemudian pilih header dan footer. Lalu jangan lupa checklist slide number di sini. Lalu klik apply to all. Maka akan timbul ini. Di sini halaman di dalam slide. Kita buat ukurannya 30 agar lebih terlihat. Oke, maka akan tampak seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membahas cara membuat font, merubah font, mengatur font. Jadi kita ambil contoh PPT yang sudah jadi ya teman-teman. Oke. Jenis font yang akan kita gunakan itu alangkah lebih aman jika kita menggunakan jenis font dari Google Font. Salah satunya untuk mengganti font ini saya akan menggunakan jenis font Algerian. Jadi pada bagian font ini kita ganti dengan jenis font Algerian ya teman-teman. Algerian. Nah, untuk mengganti daripada kita harus ganti satu persatu seperti ini, klik ini, kemudian tukar lagi, klik ini, tukar lagi, atau kita miringkan, maka ini tentunya akan membuat teman-teman menjadi kewalahan jika ada banyak slide di sini ya. Di sini kebetulan saya membuat ada 4 slide di sini. Jadi gimana caranya jika mau langsung ya tanpa perlu ganti satu persatu? Caranya sangat mudah ya teman-teman. Itu kita klik pada bagian refresh di sini. Itu kita klik pada bagian panah bawah, lalu kita pilih reflex font di sini ya teman-teman. Nah, kita akan menemukan beberapa jenis font yang bisa kita gunakan untuk merubah secara otomatis seperti ini. Ini kita rubah menjadi Algerian. Oke, teman-teman. Lalu kita klik
maka dia akan berubah seperti ini ya teman-teman. Cara merubah font secara otomatis. Kemudian yang terakhir saya akan membahas cara membuat animasi di dalam PowerPoint. Animasi biasanya ditujukan untuk gambar yang ada di slide seperti ini atau font di dalam slide. Cukup kita pilih mana yang akan kita jadikan animasi. Kita ambil contoh ini ya teman-teman, Natural Komodo Island. Lalu kita klik animation, lalu kita pilih split di sini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Oke. Sedangkan untuk membuat transition itu untuk memberikan animasi di dalam slide PowerPoint. Kita ambil contoh ini ya. Kita buat seperti ini. Maka akan tampak tampilan seperti ini. Oke, sekian video mengenai cara penggunaan PowerPoint. Terutama ini sangat mempermudah bagi pemula. Mudah-mudahan cara ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi penambah ilmu untuk lebih mengetahui penggunaan PowerPoint. Ya, yang pertama yaitu langkah-langkah dalam penggunaan Excel. Jadi teman-teman, saya kali ini memakai Excel 2016. Langsung saja klik Excel 2016 yang ada di laptop teman-teman. Jadi yang pertama, kita akan membahas cara penggunaan margin sini. Cara penggunaan margin. Yaitu langkah mengatur margin, kita pilih menu pack layout di sini. Kemudian selanjutnya teman-teman pilih menu margin di sini. Kemudian teman-teman juga bisa memilih atau mengatur margin menggunakan tanda panah di sini. Tanda panah di sini dan ditampilkan beberapa pilihan-pilihan. Ataupun ingin sesuai dengan keinginan, maka kita klik aja saja custom margin di sini. Maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk tampilan pengaturan ini bisa kita rubah-rubah satuannya. Bisa kita rubah ini menjadi inci atau sentimeter. Caranya yaitu klik menu Excel di sini. Klik menu menu sini, kemudian klik more option. Lalu kita klik di sini option. Maka akan ditampilkan seperti ini. Lalu klik advance. Kemudian kita pilih display. Display di sini ya, teman-teman. Ada inci, sentimeter, milimeter. Lalu kita klik sentimeter. Kemudian oke. Maka ukuran margin tadi akan secara otomatis ukurannya menggunakan satuan sentimeter. Selanjutnya yaitu cara membuat tabel. Di sini karena sudah ada contoh, langsung saja. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita klik di ujung sini. Kemudian kita tekan Ctrl T. Lalu oke. Maka secara otomatis tabelnya akan muncul. Dan bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita seperti ini. Begitu cara mudah dalam membuat tabel. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara membuat grafik di dalam Microsoft Excel dengan cepat? Pertama,
Pertama, karena saya sini sudah ada data-datanya agar lebih mudah. Yang pertama kita blok dari bulan Januari ini sampai April. Kemudian kita klik insert, menu insert. Lalu pilih charts. Banyak pilihannya tapi saya memilih yang ini, clustered column. Lalu OK. Kemudian klik tambah di sini. Lalu jangan lupa checklist data tabel. Maka secara otomatis data yang kita ketik secara manual tadi secara otomatis langsung ada di dalam grafiknya seperti ini, teman. Selanjutnya cara menambah gambar di dalam Microsoft Excel. Teman-teman pasti bingung cara ataupun teman-teman lebih sering seperti ini. Memposisikan gambar secara manual. Kemudian dan tentunya cara ini sangat ribet dan kadang gambarnya juga tidak muncul ya teman-teman. Tapi pada video kali ini saya akan memberikan tutor bagaimana ukuran gambar itu bisa sama, di sini kolomnya sama, kemudian tanpa harus mengulang-ulang. Itu langkah pertama, klik menu insert, kemudian pilih shapes, lalu kita klik yang ini, border ini, lalu samakan ukurannya dengan kolom yang sudah kita buat. Seperti ini. Oke. Lalu gambar yang kita ambil tadi, kita salin gambar, kemudian kembali ke Excel, kemudian border yang sudah kita buat tadi, klik kanan, lalu pilih format shapes, lalu pilih picture or technical fill, lalu klik clipboard. Maka secara otomatis gambarnya langsung ada. Untuk memposisikan gambar pada ketiga tabel ini cukup kita klik Ctrl C, lalu Ctrl V, begitu seterusnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang aritmatika dasar di dalam Microsoft Excel. Kita akan melakukan penjumlahan dari nilai A dan B. Jadi nilai A dan B akan dijumlahkan. Oke, langsung saja kita tuliskan rumusnya. Sama dengan lalu teman-teman pilih sel B7 atau nilai A seperti ini. Selanjutnya teman-teman klik plus seperti ini. Lalu klik nilai B atau sel C7 seperti ini. Lalu klik enter. Untuk menjumlahkan semua penjumlahan di sini cukup kita tarik seperti ini ya teman-teman. Oke, maka secara otomatis dia akan mengikut penjumlahan yang ada di nilai A dan nilai B. Lanjut, yaitu pengurangan. Kita klik sama dengan, lalu klik nilai A di sini, kemudian ketik kurang, lalu kita blok lagi sel C7, lalu enter. Maka hasilnya 4 dikurang 2, maka hasilnya 2. Oke. Kemudian kita blok, tarik ke bawah. Seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti itu.
Selanjutnya perkalian. Klik sama dengan. Kemudian kita lakukan cara yang pertama tadi. Blok sel B7. Kemudian klik bintang, lalu blok sel 8, kemudian enter lagi. Maka nilai A dengan B 4 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, lanjut. Pembagian. Klik sama dengan pembagian 4 itu dibagi 2. Kita klik sel B7, kemudian untuk pembagian simbolnya garis miring. Lalu blok nilai B lagi. Kemudian enter. Maka 4 dikali 2 hasilnya 2. 4 kali 2 hasilnya 2. 4 dibagi 2 maka hasilnya 2 ya teman-teman. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Oke. Lanjut pangkat, kita klik sama dengan, kemudian klik sel B7, simbolnya seperti ini, lalu klik sel C7, lalu enter. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Maka secara otomatis semuanya akan terikut ya teman-teman pangkatnya. Lanjut, akar dari nilai itu sama dengan, kita ketik SQRT, kemudian dalam kurung kemudian kita blok nilai A di sini, lalu tutup, enter. Akar dari 4 yaitu 2. Maka di sini untuk menghitung 2 dan sampai 4 tinggal tarik aja seperti ini. Maka akar dari 9 yaitu 3, 6, akar dari 16 yaitu 4, sedangkan akar dari 25 adalah 5. Yaitu total perhitungan dari masing-masing ini. Kita rapikan dulu ya. Kita menggunakan rumus sum sama dengan sum, kemudian kurung buka, kemudian klik sel D7, lalu blok aja sel. Kita akan menjumlahkan sel, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Ini tinggal untuk menjumlahkan yang ini cukup kita tarik ini ke samping ya teman-teman. Oke, makasihnya seperti ini. Nah, berarti sekianlah video mengenai materi-materi untuk pemula di dalam Excel, Microsoft Excel. Dan ini merupakan rumus dasar dalam pemahaman Microsoft Excel. Oke teman-teman, kita lanjutkan di materi selanjutnya. Lanjut ya teman-teman, materi yang di video ini saya akan membahas tentang aplikasi Adobe Photoshop. Sebelum itu, pastikan aplikasi Adobe Photoshop di laptop teman-teman sudah ada. Aplikasi Adobe Photoshop ini adalah aplikasi editor yang biasanya digunakan untuk mengedit gambar dan efek.
Hasil gambar dari Adobe Photoshop ini banyak digunakan di periklanan, fotografi, website, hingga multimedia pembelajaran. Oke, langsung saja teman-teman klik aplikasi Adobe Photoshop di laptop teman-teman ya. Oke, jika aplikasinya sudah terbuka seperti ini, di sini saya akan menjelaskan kegunaan Adobe Photoshop untuk pemula atau dasar-dasarnya. Yaitu yang pertama cara membuat proyek dan cara menyimpan proyek. Yang pertama yaitu membuka proyek, klik file lalu klik menu. Nah, maka akan keluar seperti ini. Di sini teman-teman bisa membuat proyek sesuai dengan nama yang teman-teman inginkan. Kita ambil contoh, saya ketik nama proyeknya Rizky. Di bawahnya ada kostum, lalu width, height, receipt, color mode, dan semua itu bisa kita ganti dengan sesuai keinginan kita. Dan yang terakhir background content. Tapi saya di sini memilih background yang sudah tertera di aplikasi Adobe Photoshop. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan keluar proyek yang kita inginkan seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menyimpan proyek yang sudah kita buat. Itu kita klik file. Setelah itu kita klik save for with dan device di sini ya teman-teman. Setelah itu klik akan tampil seperti ini. Lalu kita klik save. Oke teman-teman. Maka di sini kita akan ditampilkan kemana file yang akan kita simpan. Contohnya saya simpan proyek di desktop. Setelah itu klik save. Maka lalu klik refresh di sini teman-teman. Maka proyek yang teman-teman buat tadi akan tersimpan di desktop. Selanjutnya, pengenalan tool di Adobe Photoshop. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tool-tool di Adobe Photoshop. Yang pertama yaitu namanya Move Tool. Move Tool ya teman-teman. Move Tool ini digunakan untuk memindahkan elemen atau objek dalam suatu desain ataupun penyimpanan gambar. Tool ini memungkinkan penggunaannya untuk menarik, menggeser, dan menempatkan elemen seperti teks, gambar, ataupun bentuk posisi yang diinginkan dalam suatu proyek ya teman-teman. Lanjut, yang kedua yang di bawahnya di sini ya teman-teman, namanya Single Column Marquee Tool. Fungsi dari Single Column Marquee Tool ini digunakan untuk menyeleksi objek yang berbentuk lingkaran, seperti menyeleksi lingkaran mata, ban mobil, dan objek lainnya yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas yang di bawahnya ya teman-teman. Ada Polygonal Lasso Tool. Polygonal Lasso Tool digunakan untuk menyeleksi objek yang berbentuk bebas. Hal ini akan membentuk seleksi sesuai dengan gerakan mouse. Penggunaan alat ini sangat bergantung dengan gerakan mouse, sehingga cukup sulit mengendalikannya dan menyesuaikannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya ini bawahnya yaitu Quick Selection Tool, yaitu kegunaannya untuk mempermudah memilih area gambar dengan cepat, memilih area gambar yang memiliki warna atau tekstur yang serupa. Ini memungkinkan penggunaan dengan mudah membuat seleksi kasar dengan menggeserkan alat area ke area yang diinginkan, yang ingin dipilih. Dan secara otomatis akan menyeleksi proyek yang kita buat ya teman-teman berdasarkan perbedaan warna dan strukturnya. Tool ini berguna dalam pengeditan gambar dan ya memungkinkan penggunaan dengan cepat seleksi yang persis. Oke, kita lanjutkan yang
pembahasan kita, slice tool ya teman-teman. Slice tool ini digunakan untuk membuat potongan-potongan slice pada gambar atau desain, terutama saat bekerja dengan proyek desain. Potongan-potongan ini memungkinkan penggunaan untuk mengoptimalkan dan mengelompokkan bagian-bagian tertentu dari desain yang akan dijadikan elemen. Jadi ya teman-teman, terpisah elemen saat halaman web diunggah dan juga menggunakan slice tool. Penggunaan elemen tool ini tertentu dari desain yang akan dijadikan gambar. Jadi sekian dari video kali ini tentang penjelasan Word, PowerPoint, Excel, dan yang terakhir yaitu Adobe Photoshop. Sekian dan terima kasih.